Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, lahirnya suatu ikatan keluarga terjadi karena suatu pernikahan. Pernikahan yang bahagia merupakan cita-cita bagi seluruh umat manusia yang menjalani kehidupan rumah tangga. Lalu, bagaimana menciptakan hubungan yang harmoni di dalam rumah tangga? Dalam pernikahan, dua insan berbeda karakter telah disatukan. Terkadang kita melupakan satu hal penting, bahwa sejatinya manusia dilahirkan dengan karakter yang berbeda. Maka peran kita adalah bagaimana mensiasati perbedaan tersebut menjadi satu hal yang membuat suatu kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Misalkan, jika istri saya keras, saya harus memahaminya. Jika suami saya bersikap lembut, saya harus memahaminya. Dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana seperti inilah yang dapat menciptakan nuansa yang baik dalam lingkungan keluarga. Tidak perlu melakukan suatu hal yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Mulailah dari hal-hal yang kecil ini. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, hal yang paling ditakutkan dalam rumah tangga adalah perceraian. Belakangan ini, perceraian menjadi satu hal yang ngetrends bagi kalangan artis atau public figure. Yang sering kita lihat, yang ditayangkan di TV dan sosial media. Nah, kondisi ini merupakan sebuah contoh yang tidak baik jika ditujukan oleh seorang public figure. Hal ini bisa saja memancing umat awam atau para fansnya untuk mengikuti hal yang sama. Ditambah lagi jika bermasalah dalam hal ekonomi. Sesaking banyaknya kebutuhan yang harus tercukupi. Bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, uang saku anak, biaya makan, dan lain sebagainya. Apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah terganggu, termasuk keharmonisan dalam keluarga. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, bahkan sebaliknya pun bisa terjadi. Contoh, awal menikah ekonomi standar saja, tidak terlalu susah dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Cinta antara seorang suami dan istri masih hangat terpupuk dengan subur. Setelah beberapa tahun, karena kiat sehingga menjadi orang yang sukses dan ekonomi pun meningkat, timbul satu permasalahan baru. Pasangan mulai berulah ingin merasakan rasa cinta yang baru. Lelaki atau perempuan mulai mencari yang baru. Karena uang yang banyak, uang yang berlimpah, mereka mampu untuk melakukannya. Disinilah awal bibit pertengkaran dimulai yang mengakibatkan suatu perceraian. Maka untuk itulah penting sekali kita sebagai perumah tangga selain kaya materi juga kaya dalam batin kita. Di dalam Winaya Pitaka volume 2 halaman 158 sampai 159 menjelaskan bahwa kesucian spiritual dan kekayaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat diatur sehingga saling menyumbangkan makna dan melengkapi. Anantapindika dan Wisaka merupakan contoh pengusaha kaya yang ada pada zaman Buddha dan berhasil mencapai kesucian. Jadi, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, badai rumah tangga tidak hanya hadir ketika ekonomi yang sulit, justru tantangan terbesar juga ada ketika dipenuhi dengan harta yang melimpah. Disinilah penting sepasang suami istri untuk berpikir, bisa nggak saya menata batin saya, bisa nggak saya menata ekonomi saya, agar bisa berfungsi nanti untuk keberlangsungan daripada keluarga saya. Nah, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, banyak sekali hal yang menyebabkan sebuah perceraian. Maka penting sekali untuk belajar saling memahami. Dalam agama Buddha tidak secara spesifik membahas mengenai pernikahan atau perceraian. Dalam agama Buddha pun memberikan pilihan untuk tidak menikah, yaitu menjadi seorang pabajita.
Namun, dalam beberapa sutta, Buddha sangat mengajarkan rumah tangga untuk menjalani kehidupan yang harmoni. Salah satunya ada di dalam Mahamanggala Sutta. Sang Buddha menitipkan pesan kepada kita tentang berkah utama. Berkah utama tersebut adalah menyokong ayah dan ibu, menjaga baik anak dan istri, memiliki pekerjaan yang damai, bebas dari pertentangan, suka berdana, berperilaku pantas, membantu sanak keluarga, dan bertindak tak cela. Itulah berkah utama. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmoni. Misalkan jika suasana pandemik seperti ini, kita menikmati kehidupan bersama keluarga di dalam rumah, saling bertukar cerita, makan malam bersama keluarga, menghabiskan waktu saat renggang, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi hal positif lainnya yang dapat memicu kehangatan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kita belajar untuk tidak terlalu egois, karena dalam suatu hubungan keluarga bukan tentang siapa yang lebih mendominasi, tetapi tentang siapa yang mengalah. Dalam sebuah ilmu psikologi keluarga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan terhadap budaya beragama. Keluarga menjadikan tempat utama untuk menjadi kaidah ajaran agama yang mengajarkan baik kepada anak dan bagaimana melaksanakannya sebagai umat yang beragama. Agama menjadi dasar seseorang untuk berbuat baik dan menjadi pribadi yang baik. Nah, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, demikian tadi uraian Dharma singkat yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan ajaran Buddha Dharma. Sukha Mateyata Loke atau Peteyata Sukha, Sukha Samananta Loke atau Brahmananta Sukha. Berlaku baik terhadap ibu, ayah, para pertapa merupakan suatu kebahagiaan. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan suatu kebahagiaan di dunia ini. Dhammapada Syair 332. Sekian, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.